Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu. Saya dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febriani Wahyuni. Saya dari Prodi Manajemen. Jadi, saya di sini dengan rekan saya ingin memperkenalkan sebuah bentuk rendang yang berbeda, yaitu rendang yang dalam bentuk kemasan. Rendangnya itu dinamakan dengan rendang Trio Buyung. Kenapa dikemas? Karena kita ingin menyajikan dalam kondisi praktis dan siap saji. Jadi bisa langsung disantap. Cocok banget buat kalian yang suka traveling. Jadi bisa untuk bekal perjalanan. Bahan utama itu ada daging sapi yang segar dan santan. Bahan rempah-rempahnya ada lengkuas, jahe, daun kunyit, daun jeruk, serai, bawang merah, bawang putih, buah pala, cengkeh, jinten, kapol, kayu manis, bunga lawang, cabai merah halus, garam, dan penyedap rasa. Selanjutnya, proses pembuatan. Proses pembuatan dimulai dari menyiapkan daging sapi segar dan bumbu rempah-rempah. Selanjutnya, semua bumbu dihaluskan. Kemudian, bumbu yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam santan yang sedang dimasak sampai santannya mengeluarkan minyak. Bumbu yang telah dihaluskan kemudian dibagi dua. Bagian yang pertama untuk dimasukkan ke dalam santan yang sedang dimasak, dan setengahnya lagi untuk daging yang belum dimasak. Untuk memasak santan membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Lalu sisa bumbu yang tadi dimasukkan ke dalam santan kemudian dilumuri ke dalam daging sapi segar yang belum dimasak. Kenapa setengah dari bumbu rempah-rempah harus dimasukkan ke dalam daging sapi yang belum dimasak? Supaya bumbu dalam keadaan mentah bisa masuk meresap ke dalam daging. Kemudian, jika santan sudah masak selama 6 jam, masukkan daging sapi segar yang masih mentah dan sudah dilumuri bumbu tadi, dimasukkan ke dalam santan. Proses memasak daging dengan santan selama 2 jam, yaitu 1,5 jam dengan api besar sambil diaduk. Selanjutnya 1,5 jam dengan api kecil sampai dengan daging menghitam. Setelah semua proses pembuatan selesai, kemudian rendang ditiriskan. Selanjutnya, rendang yang telah ditiriskan kemudian dimasukkan ke dalam kemasan 250 gram. Satu kemasan terdapat 5 potong daging rendang. Setelah dimasukkan ke dalam kemasan 250 gram, kemudian dipres. Kemudian rendang tersebut kita sterilisasikan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Suhu tersebut di atas 120 derajat Celcius. Karena bakteri mati kisaran suhu 110 derajat sampai 115 derajat Celcius. Butuh waktu 15 menit untuk sterilisasi. Setelah disterilisasi, ternyata rendang Trio Buyung ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Baik, saya akan menjelaskan sistematika atau cara penjurnalan dari perusahaan kami. Kami menggunakan perhitungan metode harga pokok pesanan. Maka, produk yang kami buat sesuai dengan pesanan. Karena perusahaan kami masih dalam bentuk usaha kecil rumahan, jadi sumber permodalan dilakukan dengan menyatukan modal kami. Berikut dalam jurnal diketahui, yaitu modal awal kami sejumlah 332.500.
Persediaan bahan baku utama terdiri dari daging dan santan, yaitu sejumlah 264.000. Persediaan bahan pembantu terdiri dari bumbu rempah-rempah sejumlah 39.000. Persediaan bahan penolong seperti plastik membungkus rendang sejumlah 7.500. Kemudian bahan baku utama yang dipakai sama dengan persediaan utama, yaitu sejumlah 264.000. Persediaan bahan pembantu juga sama sesuai dengan yang di atas, yaitu 39.000. Karena perusahaan kami menggunakan metode harga pokok pesanan, jadi bahan bakunya digunakan semua. Selanjutnya, bahan dalam proses yaitu sejumlah 7.500. Selanjutnya, BOP sesungguhnya. Karena dalam perusahaan kami, proses pemasakan menggunakan tabung LPG yaitu menggunakan gas, dan pemakaian tabung LPG hanya digunakan secara berkala, jadi tidak langsung habis sekali pakai, yaitu sejumlah 22.000. Selanjutnya, penjumlahan bahan jadi. Bahan jadi adalah kalkulasi dari bahan-bahan yang telah dibuat tadi, yaitu terdiri dari BDP BBB utama sejumlah 264.000, BDP BBB pembantu 39.000, BDP BP 7.500, BDP BOP 22.000. Jadi total semuanya 332.500. Lalu penentuan harga pokok pesanan. Penentuan harga pokok pesanan ini kami tentukan dengan biaya yang kami keluarkan, yaitu harga pokok pesanan 332.500. HPP ini kami tentukan sesuai dengan modal perusahaan, yaitu sejumlah 332.500. Karena perusahaan kami menggunakan metode harga pokok pesanan, jadi kami menjual dengan sistem piutang. Seperti dapat dilihat, yaitu piutang 350.000 dan penjualan 350.000. Perlu diketahui, produk yang kami jual menghasilkan 14 unit. Sehingga dari HPP 332.500 ini kita bagi 14, sehingga HPP per unitnya kami catat 23.750. Dari mana HPP 332.500 ini? Kami menjual produk kami seharga 25.000, sehingga dapat dikalkulasikan bahwa penjualan sebanyak 350.000 dari 25.000 dikali 14 unit. Selanjutnya, biaya operasional yang kami gunakan sebanyak Rp10.000. Selanjutnya, laporan laba rugi. Penjualan yaitu 250.000. BB utama yaitu terdiri dari bahan-bahan yang telah kita gunakan tadi. Bahan baku utama 264.000, bahan baku pembantu 39.000, dan BOP 22.000, yaitu menghasilkan HPP sebesar 325.000.
masih 15.000.